Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ASEAN atau organisasi ataupun bentuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan yang pertama membahas tentang sejarah dan bagaimana kondisi ASEAN secara umum. Dari sejarahnya, berdirinya ASEAN atau organisasi ASEAN ini pada dasarnya diprakarsai oleh 5 negara, di mana biasa kita sebut dengan IMA Pigi Kesingalen. Ini untuk mempermudah kalian menghafal ya. Nah, I-nya adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, di mana Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik dalam deklarasi Bangkok tersebut, di mana pada tahun 1967, tepatnya 8 Agustus, berdirilah organisasi ASEAN ini. Hingga saat ini, anggota negara ASEAN sendiri terdapat 10 negara anggota resmi. Nah, selanjutnya, marilah kita perhatikan peta negara ASEAN agar kita lebih mudah mengingat mana saja sih negara-negara anggota ASEAN itu. Nah, dari peta kali ini kita tahu bahwa negara-negara anggota ASEAN itu terbagi menjadi dua kategori wilayah. Yang pertama ada wilayah subbenua. Maksud di sini adalah subbenua Asia karena ini ada di benua Asia ya, menyatu dengan benua Asia. Dan ada yang kedua sub wilayah kepulauan seperti Indonesia, Filipina gitu. Jadi ini tidak bergabung dengan benua Asia, tetapi masih dalam kawasan Asia, tepatnya Asia Tenggara. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih mudah untuk mengingatnya, coba kita gali satu persatu. Jadi, dilihat dari bentuknya, negara-negara anggota ASEAN ini memiliki ciri khusus. Yang pertama ada bentuk kompak atau bentuknya itu menyerupai lingkaran. Kalau kita lihat di sini adalah contohnya Kamboja. Fragmented atau kepulauan, coba kira-kira apa? Iya, salah satunya adalah Indonesia, ya kan, kepulauan. Ada Filipina. Selanjutnya ada elongated dari kata long atau memanjang. Coba kita lihat mana yang memanjang. Nah, salah satunya ada negara Vietnam, Laos, ya kan, bentuknya memanjang. Terus yang terakhir ada berbentuk protruded atau tidak beraturan. Dan sesekali ada yang hampir kayak memiliki cabang seperti tangan gitu ya. Nah, mana negara yang kira-kira bentuknya tidak beraturan? Negara anggota ASEAN tentunya. Nah, adalah Thailand dan Myanmar ya, Burma atau Myanmar. Oke? Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Dan semoga dengan kalian mengetahui ciri-ciri compact, fragmented, elongated, protruded, kalian jadi lebih mudah memahami, oh ini toh negara-negara anggota ASEAN. Begitu. Selanjutnya, nah perhatikan peta Asia Tenggara di samping. Mari kita cari tahu. Yang pertama letak geografis, yang kedua bagaimana kondisi astronomis ataupun kondisi iklim dan bentang alamnya. Nah, kalau kita lihat dari peta wilayah ASEAN, ya, kalian bisa menentukan nanti batas-batasnya, kemudian bagaimana pengaruhnya, seperti itu. Harus bisa kalian deskripsikan atau kalian temukan, bisa kalian lihat dari modul sumbernya, ataupun bisa dari internet, ataupun bisa juga dari buku paket. Nah, agar kalian lebih paham, marilah kalian mengerjakan soal di bawah ini. Yang pertama,
berkaitan dengan letak geografis. Coba yang pertama kalian sebutkan, soal yang pertama, kawasan ASEAN, letak geografis kawasan Asia Tenggara, tepatnya wilayah ASEAN ya, yang masuk dalam kategori organisasi ASEAN, dari batas utara, selatan, barat, dan timur. Ingat, utara itu berarti yang berbatasan di daerah atas, selatan yang berbatasan di daerah bawah, barat itu berarti yang di kanan peta, dan timur adalah barat adalah di kiri peta, timur adalah kanan dari kita melihat peta ya. Kalian tentukan dari melihat peta yang tadi, kalian tentukan mana sih batas-batasnya gitu. Dan yang kedua, coba kalian selesaikan tabel di bawah ini. Negara-negara anggota ASEAN itu mana saja? Kemudian tentukan batas-batas negaranya, barat, selatan, timur, dan utara. Oke. Berikutnya adalah bagaimana sih dampak positif dan negatif dari letak geografis kawasan ASEAN. Kalau kita lihat ini ya di peta dunia ya, kawasan ASEAN yang berwarna merah ini. Nah, letaknya kalau dilihat dari posisinya di peta dunia, ASEAN ini ada di garis persilangan ya. Persilangan benua dan persilangan samudra. Kira-kira dampak positifnya apa dan dampak negatifnya apa? Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu letak astronomis. Mohon maaf ini ya, letak astronomis. Kalian tentukan yang pertama, tuliskan letak astronomis Asia Tenggara. Coba kalian amati ya dari garis lintang, garis lintangnya. Lintang berarti yang melintang gini ya, garis bujurnya gitu ya. Nah, berarti kalian tentukan dulu batasnya. Batas sebelah utara berarti lintang utara, kita tarik garis ini ya. Oh, mohon maaf, berarti utaranya berarti Myanmar kan yang paling utara. Nah, kita tarik garis kira-kira ada di koordinat berapa. Kemudian berapa bujur timur, kita tarik garis Myanmar juga gitu ya. Nanti batas selatannya atau lintang selatannya di mana, kita tarik garis ke sini. Ingat, wilayah ASEAN itu dilewati oleh garis ekuator gitu ya. Nanti kalian bisa cari, bisa lihat di peta Asia Tenggara ataupun bisa cari di internet. Selanjutnya yang ketiga yaitu yang kedua, mohon maaf, yang B, bagaimana pengaruh letak astronomis ASEAN terhadap kondisi iklim. Nah, kalau dilihat dari garis lintang dan bujurnya, kira-kira ya dari garis lintang, kalau iklim itu mohon maaf, iklim itu lintang ya. Dari garis lintang ini, wilayah ASEAN ini kira-kira iklimnya apa sih? Gitu ya. Iklim sebagian besar wilayah ASEAN apa? Berikutnya yang ketiga, bagaimana pengaruh iklim terhadap kehidupan, ini kepotong ya, terhadap kehidupan masyarakat ASEAN, kira-kira bagaimana kehidupannya? Sudah bisa dipahami? Dan yang terakhir, nah ini petanya nanti bisa kalian amati, nanti slide ini juga akan Ustadzah copy paste kan di grup WA ataupun nanti akan Ustadzah jelaskan juga ketika kalian ikut jimit. Nah, dan yang ketiga, Ustadzah ingin memberi pertanyaan terakhir terkait dengan tadi ya sejarah pendirian ASEAN. Nah, Ustadzah ingin kalian menjawab, kira-kira tuliskan nama tokoh pemprakarsa berdirinya ASEAN. Dilihat dari gambar di samping. Siapakah ini? Siapakah ini? Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian sebutkan ataupun tuliskan siapa saja pemprakarsanya dan asal negaranya. Gitu ya. Itu saja dari Ustadzah Revita untuk materi terkait seputar ASEAN, sejarah dan kondisi ASEAN secara umum.
bisa kalian kerjakan di buku tulis dan bisa nanti kita bahas di Zoom ataupun di Jimit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.